Selamat pagi, Salam. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Senin 7 Maret tahun 2022. Jemaat Tuhan yang kasih, sebelum kita mengawali sepanjang hari ini dengan segala tugas-tugas kita, mari sejenak kita luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami akan mendasari hari ini dengan merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan kehidupan kami sepanjang hari ini. Roh-Mu yang kudus kiranya berkenan membimbing kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Galatia pasal 4. Kita mulai baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian kata firman Tuhan. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Demikian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca secara lengkap firman Tuhan ini dari Galatia 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, semula jemaat Galatia ini hidup setia di jalan Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-13 sampai dengan 15 bagian A. Mereka adalah mulanya jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Namun kemudian mereka berubah dan banyak membelakangi Tuhan. Itu juga bisa kita lihat di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan penuh kasih, Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya jemaat ini kembali ke jalan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Koreksi dari Paulus itu yang penuh dengan cinta kasih itu malah disambut negatif oleh jemaat Galatia ini. Jemaat Galatia justru menganggap bahwa nasihat Paulus itu, koreksi dari Paulus itu dianggap sebagai sikap permusuhan terhadap mereka. Seringkali Bapak Ibu kalau ada orang lain menegur kita, seringkali kita yang ditegur itu menganggap itu sebagai sebuah permusuhan, koreksi yang tidak baik, koreksi yang negatif. Seperti itulah yang dialami Paulus ketika menasehati atau mengkoreksi jemaat Galatia ini. Rupanya apapun perbuatan mereka, perbuatan jemaat Galatia ini, mereka hanya mau menerima persetujuan dan sanjungan dari orang lain, termasuk dari Paulus. Mereka tidak mau dikoreksi atau dinasehati supaya kembali kepada jalan yang benar. Betapapun jauh mereka tersesat, mereka tidak bersedia untuk menerima koreksi-koreksi atau nasihat-nasihat itu. Dengan prihatin dalam pembacaan kita, Rasul Paulus bertanya di ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Apakah karena saya menegur kamu, kemudian kamu menganggap saya sebagai musuh? Kan begitu sering-sering yang terjadi ketika kita menegur orang lain,
bukannya orang lain itu sadar, tapi mereka malah memusuhi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, sebuah pepatah mengatakan, hanya sahabat sejati yang akan mengatakan kepadamu ketika wajahmu itu kotor. Hanya orang yang peduli dan menginginkan kebaikan kita lah yang akan jujur dan penuh kasih memberikan koreksi kepada kita. Orang yang membiarkan kita bergelimang dalam dosa adalah orang yang tidak mengasihi kita. Orang yang tahu wajah kita kotor tetapi mengatakan wajah kita bersih adalah orang yang tidak jujur, tidak mengasihi kita, dan bukan seorang sahabat. Jemaat Tuhan yang kasih, jujur dan penuh kasih adalah sebuah sikap seorang sahabat. Koreksi yang jujur dan penuh kasih itu ibarat sebuah cubitan cinta dari seorang sahabat. Orang yang tidak jujur dan tidak mengasihi tidak siap untuk menjadi seorang sahabat. Dan orang yang hanya mau mendengar persetujuan dan sanjungan tetapi menolak cubitan cinta, menolak yang namanya koreksi atau nasihat dari seorang sahabat adalah orang yang tidak menginginkan persahabatan itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, ketika ada orang lain menegur kita, mengkoreksi kita, berarti orang itu mengasihi kita. Tetapi ketika ada orang mengkoreksi kita, menasihati kita, kemudian kita marah kepada orang itu, berarti kita adalah orang yang tidak mau bersahabat dengan orang itu. Koreksi yang jujur yang diberikan dengan penuh kasih adalah cubitan cinta dari seorang sahabat. Paulus mengasihi jemaat Galatia, dia mencintai, dia mengkoreksi sebagai tanda cubitan cintanya kepada jemaat. Mudah-mudahan kita juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih mau menerima setiap koreksi, setiap nasihat, setiap cubitan cinta yang diberikan seorang sahabat atau seorang anggota jemaat kepada kita. Tuhan kiranya menolong kita, menuntun kita, supaya kita membuka hati kita untuk menjadi seorang yang mau dikoreksi dan dinasihati bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan yang sudah datang menegur, mengkoreksi kehidupan kami. Semoga kami juga dengan lapang dada membuka hati kami untuk siap diisi dengan nasihat-nasihat, dengan koreksi-koreksi dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sudah menegur kami, datang mengingatkan kami semua supaya kami senantiasa memperbaharui diri kami di hadapan-Mu, agar kami lebih berkenan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu supaya bertumbuh dalam kehidupannya menjadi jemaat yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa sepanjang hari ini, semoga Tuhan menolong kami dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, dalam usaha kami masing-masing. Semoga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa sekiranya ada jemaat Tuhan yang hari ini berduka cita, yang bersedih karena berbeban berat, atau karena yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan datang melawat mereka, mengasihi mereka, menghibur, menguatkan mereka, dan menyembuhkan sakit-sakit yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan, semoga sepanjang hari ini tangan kasih-Mu menuntun kami untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ini. Semoga kehidupan kami hari ini senantiasa dipimpin dengan firman kebenaran-Mu itu. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian refresh kita pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam refresh berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.